Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Nur Hamidah dari PMR Wira PMI Kabupaten Magetan yang akan membawakan materi mengenai mengenal luas kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi, serta memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian, pemimpin adalah proses menggerakkan atau memotivasi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian, di sini juga ada fungsi pemimpin nih teman-teman. Fungsi pemimpin itu terdiri atas 7 fungsi, yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah fungsi bagaimana seorang pemimpin itu mau memprogramkan atau merancang kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian di sini ada fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin mau melihat kondisi-kondisi apa yang akan terjadi ketika nanti dia mengambil keputusan tersebut. Kemudian di sini ada fungsi pengembangan loyalitas atau kesetiaan. Seorang pemimpin mau melihat berbagai situasi pada kelompoknya. Kemudian di sini ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah ketika seorang pemimpin mau meneliti atau mengawas kinerja daripada anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada fungsi mengambil keputusan. Fungsi mengambil keputusan ini adalah fungsi yang terberat bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin diharapkan mampu mengambil keputusan yang sesuai agar nantinya dapat dikerjakan oleh anggotanya. Kemudian yang keenam ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini adalah ketika seorang pemimpin mau memelihara anggotanya baik dalam tingkatan rendah ataupun tinggi. Kemudian yang terakhir ada fungsi menjalankan tugas. Fungsi menjalankan tugas ini tidak kalah penting dengan fungsi mengambil keputusan, karena seorang pemimpin diberi amanah untuk menjalankan tugas sesuai misi dan misinya. Kemudian di sini ada keterkaitan PMR dalam kepemimpinan. Yang pertama ada peer educator, ditujukan untuk PMR Wira sebagai pendidik teman sebayanya. Kemudian di sini ada peer support untuk PMR Madya, digunakan untuk sebagai dukungan untuk teman sebayanya. Kemudian yang terakhir ada peer leader, ditujukan untuk PMR tingkatan SD, digunakan untuk sebagai contoh teman sebayanya. Kemudian di sini ada hubungan kepemimpinan. Jadi hubungan kepemimpinan ini dibagi menjadi 2, yaitu penyampaian pesan atau komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan pesan atau informasi dari satu orang ke orang lainnya. Penyampaian pesan ini atau komunikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan tulisan ataupun lisan. Kemudian komunikasi non-verbal adalah komunikasi menggunakan ekspresi wajah, mimik, dan tutur kata. Kemudian di sini ada kerjasama dalam kelompok. Kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam kerjasama dalam kelompok ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Manfaat untuk kerjasama dalam kelompok ini adalah pekerjaan yang berat bisa terasa ringan, kemudian pekerjaan cepat terselesaikan, dan yang terakhir bisa menambah teman dalam lingkup kerja kelompok tersebut. Kemudian di sini ada faktor pendukung kerjasama dalam kelompok. Faktor pendukung dalam kerja kelompok ini adalah masing-masing pihak saling menghargai, sama-sama paham akan tujuan kerjasama. Kemudian mau terbuka, ada yang mau menjadi koordinator. Kemudian di sini ada faktor penghambat kerjasama dalam kelompok. Faktor penghambat kerjasama dalam kelompok adalah tidak bertanggung jawab, mau menang sendiri atau egois, tidak bisa membedakan kerjasama dengan sama-sama bekerja, kemudian curiga atau mencurigai. Oh iya teman-teman, saya punya quotes nih untuk teman-teman sekalian, yaitu siapapun bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Saya harap kalian termasuk satu dari sekian banyak orang yang memiliki sifat kepemimpinan. Jadi saya harapkan nanti
kalian nanti bisa mengembangkan sifat kepemimpinan ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.